Berarti banget lah karena setelah beberapa bulan ini, beberapa bulan ke belakang banyak momen-momen yang untuk saya pribadi juga struggle, dari cedera, terus juga dari hal-hal non teknis juga di luar lapangan. Jadi dengan gelar ini menambah semangat, menambah motivasi juga pastinya, dan lebih lebih membuat saya uh, tambah tambah percaya diri lah gitu untuk pertandingan berikutnya. Korea tuh justru malah tempat yang cukup bersahabat sih, karena saya setiap kali main Korea at least semi. Untuk yang Korea Open ya, sempet final 2 kali sama Ginting, terus sama satu lagi kalah sama Wei Hongya. Terus waktu itu sempat semifinal juga kalah sama Mas Tommy waktu itu. Jadi beberapa kali justru terlihat seperti bersahabat, tapi hasil akhirnya yang kurang bersahabat. Tapi akhirnya bisa upgrade lah, bisa upgrade ke gold, ke emas akhirnya. Dan ya cukup happy lah bisa menjuarai bukan hanya di Korea Open aja, tapi untuk saya pribadi lebih dari sekedar gelar aja sih. Bedanya adalah saya pakai uang sendiri, nggak bercanda, tapi yang bener sih. Kan lebih tanggung jawab sendiri. Terus dari program latihan kan juga saya yang benar-benar apa yang saya butuhkan, yang saya rasa kayaknya saya butuh latihan ini deh. Terus saya diskusi juga sama tim saya pribadi, mereka saling tukar pikiran juga sama saya, apa yang mereka lihat, yang mereka pandang mungkin perlu saya majuin, perlu saya latih lagi. Jadi kita saling berpikiran, sehingga itu momen yang dimana membuat saya sangat berbeda. Apalagi ketika belakangan ini juga kan cedera itu sangat-sangat mengganggu juga. Rehabnya juga sangat-sangat baik. Saya punya visio yang cukup bagus juga, yang membuat saya bisa yang tadinya tuh jalan sakit, terus main harus minum obat, sekarang tuh nggak perlu minum obat gitu, bener-bener free pain lah gitu. Tapi memang dibayarnya harus dengan rehabnya yang bagus, terus juga recovery-nya juga setelah dan sebelum latihan dan bertanding, karena yang paling penting tuh di itu. Nah, dengan saya individual kan, mereka 100% perhatian itu ke saya gitu. Jadi itu yang saya itu yang saya dapat dari ketika saya bermain sebagai individual player. Justru buat saya ya berat, tapi untuk saya pribadi malah lebih baik, karena orang yang saya hire dia hanya memikirkan saya gitu. Kalau di dalam mereka memikirkan banyak atlet, dan itu yang tidak bisa disalahkan juga, karena kan atletnya juga banyak. Kita tidak bisa diprioritaskan yang seperti apa juga gitu, pasti ada batasannya. Tapi kalau ini kan bener-bener waktunya dia hanya memikirkan saya gitu. Ibaratnya kalau saya sakit, ya mereka pun sakit gitu. Jadi mereka juga merasakan rasa sakit saya juga gitu. Jadi kita saling membantu. Saya juga jujur dengan apa yang saya rasain. Mereka memberikan advice, masukan juga yang mereka mereka pahami untuk saya perbuat, untuk yang saya latih. Jadi kita saling kerjasama lah gitu satu sama lain. Itu yang membuat saya juara kemarin itu tuh lebih berat itu karena prosesnya itu. Kalau dari hasil mungkin ya, karena kan orang balik lagi lihatnya hasil kan, tapi beberapa belakangan pertanyaan-pertanyaan itu memang mungkin terlihat dari hasilnya masih kurang memuaskan lah gitu. Tapi sebenarnya banyak progres yang terjadi gitu. Walaupun dari saya pribadi juga banyak hal yang sulit saya cerna, karena ya sama juga saya dengan kebanyakan netizen juga, pasti kan dimana hasil itu lebih penting kan, karena di situ ada percaya diri, di situ ada semangat yang lebih lagi, motivasi yang lebih lagi gitu. Tapi ya itu tim saya yang selalu ngingetin saya bahwa progresnya seorang Jonathan itu terlihat kok, terlihat juga dari cedera,
yang awalnya itu benar-benar jalan sakit, bergerak di dalam court itu nggak leluasa 100%, tapi ini sudah pelan-pelan. Jadi progresnya tuh ada, dan mereka yang selalu ada memotivasi saya, menyemangati saya, sehingga ya mungkin buahnya Tuhan kasih kemarin di Korea. Awalnya ya waktu itu saya ngeliat pas banget dia main samping kan, dia lawan Wei Hongya. Saya cukup kaget pas pertama dia kalah dapat 4. Ini kenapa dia anak nih? Tapi singkat cerita sampai dia bisa menang. Saya tanya ke dia pas lagi interview gitu, pas di backstage lah saya tanya, kenapa tadi saya tahu dia tegang apa semua segala macam. Ya menurut saya sih itu hal yang wajar, karena apa ya, masih muda juga kan. Tapi yang saya salut dari dia adalah dia punya fighting spirit, dia punya akal untuk keluar dari zona yang mungkin saat itu tidak membuat dia nyaman, dan dia berani untuk fight back, dia berani kita sebutnya menggedor lah pintunya itu tuh yang tertutup tuh, dia benar-benar paksa untuk gedor, dan akhirnya ya dia bisa lolos ke semifinal gitu. Dan ya ketika tahu lawan Alwi, ya pastinya apa ya, satu tiket final udah jaminan untuk Indonesia gitu. Jadi saya sih dari saya pribadi, mau itu Alwi pemain pelatnas, saya pemain luar, saya nggak ada pemikiran apapun soal itu. Yang terpenting adalah Indonesia satu di final, tinggal gimana caranya. Ya sudah, besok anggap aja seperti sparring, main sama Alwi biasa di pelatnas apa segala macam. Jadi memang benar-benar anggap pikirannya seperti ya waktu dulu saya masih di pelatnas saja gitu, sparring, main sparring apa semua segala macam gitu. Tapi ya mungkin kalau bisa shout out juga buat Alwi. Saya juga mau shout out juga ke Ko Indra, ke Ubed juga, gimana progres mereka tuh terlihat gitu loh, terlihat jelas. Dan saya sih berharap, saya sangat-sangat berharap untuk kepercayaan itu tetap ada di Ko Indra, karena progres itu jelas banget. Alwi udah jelas fighting spiritnya, dia bisa nge-push musuh-musuh yang di atas dia, bahkan yang rankingnya jauh di atas dia bisa rame lawan mereka semua, bahkan bisa ngalahin. Ubed pun juga demikian, sempat rame lawan Chow Tien-Sen juga, semua segala macam. Menurut saya setelah saya beberapa waktu sebelum keluar dan sampai kemarin di Korea, progres mereka tuh terlihat banget itu. Dan ketika pertama ngeliat Ko Indra, kan saya sempat dipegang Wende sebentar banget tuh waktu Sudirman dulu. Saya ngeliat bahwa ada harapan lah, ada harapan untuk main single ke depan dari Alwi Ubed. Jika Ko Indra tetap megang, ada harapan untuk mereka bisa cepat mengejar Taya, dan ya yang top 10 saya rasa sih bisa lah untuk mereka segera ke sana. Berarti bukan sebagai ancaman juga ya? Enggak dong, karena kan justru bagus kalau mereka bisa cepat push ke top 10. Jadi satu, Indonesia lebih banyak lagi, karena saya lihat dari negara lain udah banyak banget sekarang yang top 10, kayak Prancis aja sekarang ada 2, bahkan di top 15 ada 3. Sekarang kita top 15 cuman baru saya, Alwi terakhir 16 saya udah top 20. Tapi ya itu maksud saya tuh kayak, saya berharap mereka semua, ya siapapun lah, baik yang di dalam maupun di luar, seperti Chico juga, Christian, saya berharap kita semua sama-sama nih, maupun di luar mau di dalam, tapi ya sama-sama untuk Indonesia lah. Sebenarnya Jaden udah ulang tahun dari kejuaraan dunia, sebenarnya udah lumayan lama gitu. Dan ya balik lagi sih, tadi nggak nyangka juga gitu kemarin bisa juara, balik ke semifinal aja itu kan belum pernah tuh setelah terakhir di Indonesia Master gitu. Setelah habis itu kan sakit, mulai cedera apa semua segala macam, itu pun nggak nyangka gitu. Apalagi waktu di 8 ngalahin Nishimoto kan, itu dengan permainan yang cukup itu tuh ngebuat apa ya, kepercayaan dirinya dan positif akan diri saya pribadi itu tuh mulai terpupuk lagi gitu. Jadi lebih menikmati momennya sih
Kalau dari Jaden ya kayaknya setiap hari sih, setiap main ya pasti termotivasi dari mereka lah, dari istri sama anak. Oke, thank you Jo.